wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Nadif Azharandri Asri. Saya mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya dengan judul pengaruh penggantian sistem poin dengan surat panggilan terhadap perilaku disiplin siswa di SMP Negeri 2 Malang. Langsung saja kita ke latar belakang. Nah, kedisiplinan ini adalah salah satu peranan penting dalam bentuk siswa untuk menjadi individu yang mandiri, teratur dan juga berprestasi sekaligus mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut, SMP Negeri 2 Malang ini sempat menerapkan sistem poin pelanggaran kepada siswanya. Jadi sistem poin ini itu mereka terapkan dengan setiap siswa itu memiliki buku poin pelanggarannya sendiri-sendiri. Namun ternyata setelah dilakukan sistem poin ini, itu hasilnya sangat kurang optimal karena masih banyak siswa yang kerap untuk melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, seperti keterlambatan atau tidak memakai atribut yang lengkap atau tidak mengerjakan tugas ataupun pelanggaran yang lainnya. Nah, kemudian pada kondisi ini itu SMP Negeri 2 Malang itu beralih dari mekanisme sistem poin menjadi ke mekanisme surat panggilan. Dari perpindahan mekanisme tersebut atau pergantian sistem tersebut itu sudah terbukti lebih efektif dalam menurunkan frekuensi pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa di SMP Negeri 2 Malang, khususnya dalam menegakkan kedisiplinan. Nah, langsung saja untuk tujuannya ada yang pertama untuk mendeskripsikan implementasi sistem poin dan surat panggilan di SMP Negeri 2 Malang. Yang kedua yaitu menganalisis perubahan perilaku disiplin siswa sebelum dan sesudah pergantian sistem tadi. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi kebijakan untuk sekolah dan dalam memilih mekanisme yang tepat. Nah, kemudian pada mini riset saya ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif atau menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif atau bertujuan menggambarkan fenomena sebagaimana adanya melalui sebuah data atau angka. Nah, saya menggunakan instrumen yaitu angket atau kuesioner terstruktur dengan skala Likert 4 opsi, yaitu ada sangat tidak setuju, sangat setuju dan juga sangat setuju. Nah, kemudian untuk soal atau pernyataannya saya membuat 20 butir pernyataan dengan 4 indikator yang saya kutip dari jurnal. Yang pertama ada menaati tertib sekolah, kemudian ada perilaku kedisiplinan di dalam kelas dan juga disiplin dalam menaati jadwal belajar dan belajar secara teratur. Nah, kemudian awalnya saya itu menargetkan ke 30 responden, tapi ternyata setelah saya melakukan pengumpulan data hanya terkumpul 28 responden saja dari siswa dan siswi di SMP Negeri 2 Malang. Nah, untuk waktu pengumpulan datanya sendiri itu saya mulai menyebarkan angketnya itu pada tanggal 11 Mei dan saya tutup atau saya stop untuk pengumpulan datanya pada tanggal 17 Mei 2026. Nah, kemudian untuk analisis atau olah data dari instrumen saya tadi, saya menggunakan statistik deskriptif dengan kategori 4 data itu sangat baik, cukup baik dan juga kurang. Kemudian kita beralih ke hasil penelitian, di mana ini ada tabel hasil statistik kedisiplinan siswa berdasarkan 4 kategori tadi, di mana ada 24 siswa itu memperoleh kategori sangat baik, kemudian untuk 4 siswa itu memperoleh kategori baik. Nah, ini untuk hasil penelitian yang kedua itu ada tabel hasil analisis deskriptifnya itu per indikator. Nah, untuk
persentase indikator yang mendapatkan presentasi lebih tinggi itu terdapat pada indikator yang pertama, yaitu kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, dan yang mendapatkan persentase paling rendah itu terdapat pada indikator manajemen waktu belajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin pertama, di mana tingginya skor kedisiplinan itu berada pada persentase 85,8%, yaitu sistem surat panggilan ini yang melibatkan orang tua secara langsung memperkuat fungsi dari pengawasan. Nah, kesenjangan antara sekolah dan keluarga dapat diminimalkan sehingga pembentukan karakter disiplin siswa itu berlangsung lebih konsisten, dan peran orang tua serta guru atau pendidik itu sangat krusial dalam memaksimalkan kemampuan anak. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada persentase indikator yang tertinggi, yaitu kepatuhan tata tertib siswa berada pada persentase 92%, di mana kepatuhan tata tertib ini merupakan bentuk disiplin yang paling tampak secara eksternal sehingga paling mudah dipantau dan ditegakkan. Berkat partisipasi aktif dari guru, siswa, dan juga pihak dari sekolah maupun orang tua juga dan juga lingkungan, ini itu mendukung keberhasilan dari kepatuhan tata tertib tersebut. Nah, aturan itu tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan saja, tetapi aturan itu juga membangun karakter dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian pada poin ketiga ada manajemen waktu, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa manajemen waktu belajar itu berada pada persentase yang rendah pada 80,9%. Namun masih menurut rata-rata masih bisa dikatakan sangat baik. Nah, manajemen waktu sendiri itu adalah aspek disiplin yang paling kompleks karena memerlukan kesiapan internal yang sangat tinggi, terutama agar siswa itu mampu mengelola waktu dengan efektif untuk mencapai hasil akademik yang lebih baik dan dapat membuat rencana belajar yang lebih terstruktur dan untuk mencegah penundaan tugas. Nah, dimensi ini atau indikator manajemen waktu ini itu perlu perhatian khusus dari pihak sekolah dan juga orang tua. Kemudian pada poin keempat ada yaitu sistem surat panggilan ini setelah dilakukan pengumpulan data dari angka tersebut itu terbukti lebih efektif dibandingkan dengan sistem poin karena bersifat lebih komunikatif dan juga melibatkan orang tua sebagai mitra sekolah, sehingga sistem surat panggilan ini itu mendorong disiplin siswa agar mereka itu memiliki kesadaran diri dan lebih bertahan dengan waktu yang jangka panjang. Nah, keberhasilan ini itu harus dijaga agar konsistensi antara guru, orang tua, dan juga siswa, khususnya dalam meningkatkan manajemen waktu belajar siswa itu sendiri. Nah, kemudian untuk kesimpulannya ada yaitu pergantian sistem poin dengan mekanisme surat panggilan orang tua memberikan pengaruh positif terhadap perilaku disiplin di SMP Negeri 2 Malang. Rata-rata persentase dari perilaku disiplin siswa itu mencapai 84,9% yang dikategorikan sangat baik, dengan 24 siswa itu berada pada kategori sangat baik dan juga 4 siswa berada pada kategori baik. Nah, indikator tertinggi itu terdapat pada kepatuhan terhadap tata tertib, sedangkan indikator yang paling rendah ada pada manajemen waktu belajar. Nah, hasil ini itu mengimplikasikan bahwa pendekatan yang melibatkan orang tua siswa itu sangat berpengaruh dan juga efektif dalam membentuk perilaku disiplin siswa dibandingkan pada penggunaan sistem poin. Oke, baik, itu tadi presentasi seminar mini riset saya. Kemudian pada kesempatan ini saya membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Silakan.
izin bertanya, untuk penelitian ini itu kan hanya melibatkan 28 siswa sebagai responden. Apakah jumlah tersebut sudah cukup untuk mewakili seluruh siswa SMP Negeri 2 Malang? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak saya izin menjawab. Sebenarnya jumlah 28 responden itu menurut saya masih sangat kurang dibandingkan dengan keseluruhan siswa dan siswi yang ada di SMP Negeri 2 Malang. Nah, perlu dilakukan adanya generalisasi yang sangat hati-hati untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif, dan juga penelitian ini itu perlu melibatkan jumlah responden yang sangat besar agar hasil yang didapatkan itu bisa lebih maksimal. Baik, saya buka untuk satu pertanyaan lagi. Oke, saya ingin bertanya. Silakan Kak. Jadi tadi kan sistem surat panggilan itu kan melibatkan orang tua siswa dalam menangani pelanggaran siswa ya. Tapi bagaimana jika ada orang tua itu sulit dihubungi atau kurang kooperatif? Apakah sistem ini akan tetap dapat berjalan dengan efektif? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi hal ini itu menjadi salah satu tantangan dalam penerapan sistem surat panggilan di SMP Negeri 2 Malang, karena efektifnya itu bergantung pada keterlibatan dan juga respon dari orang tua itu sendiri. Nah, apabila orang tua dari siswa itu sulit untuk dihubungi, maka fungsi pengawasan itu menjadi kurang efektif. Maka oleh karena itu pihak sekolah harus menyiapkan seperti cadangan komunikasi melalui berbagai platform agar komunikasi antara pihak sekolah dan juga orang tua itu bisa berjalan dengan konsisten dan juga optimal. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Baik, itu tadi presentasi seminar mini riset saya. Saya Nadifa Azhara Dwi Asri pamit undur diri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan presentasi seminar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.